Hai semuanya, selamat datang. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana cara menulis pesan-pesan persuasif. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu ya. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Rosa Kinanti, Leo Christian, Elin Indah Rahmawati, dan juga Alusia. Jadi, ayo kita belajar bersama. Let's check this out. Sebelum kita menyelami lebih dalam, kita harus tahu dulu persuasi itu apa. Persuasi adalah sebuah usaha untuk mengubah sikap seseorang, keyakinan, bahkan tindakannya. Nah, lalu akhirnya muncullah istilah pesan persuasi. Artinya adalah pesan-pesan yang berfungsi sebagai upaya untuk mengubah sikap seseorang, keyakinan, dan tindakannya. Pesan persuasi meminta audiens untuk memberikan sesuatu yang berharga. Misalnya, kita memberikan uang untuk produk yang kita beli, artinya uang sebagai ganti produk. Atau contoh lainnya saat ada eksekutif atau pemegang kekuasaan di perusahaan yang ingin mengambil tindakan substansial, seperti contohnya mengubah kebijakan perusahaan. Dalam menulis pesan persuasi, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, ini dia 3 proses dalam menulis pesan persuasif. Yang pertama adalah merencanakan pesan persuasif. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Dan yang ketiga, memilih media-media yang tepat dan saluran-salurannya. Ketiga proses ini akan kita bahas lebih lanjut dan lebih detail di bagian selanjutnya. Rencanakan pesan persuasif. Dalam lingkungan bisnis saat ini, tentunya akan ditemui banyak sekali ide hebat dan produk-produk hebat. Tapi itu saja tidak cukup. Setiap hari akan selalu ada ide-ide yang baru, ide-ide yang bagus, tapi bisa juga luput dari perhatian, sehingga produk bagus tidak terjual hanya karena pesan yang dimaksudkan untuk mempromosikan produk itu dianggap tidak menarik. Dalam merencanakan pesan persuasif, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Langkah yang pertama adalah menganalisa situasi. Dalam menentukan tujuan, kita harus memastikan dengan jelas apa yang sebenarnya ingin kita capai. Karena pesan persuasi terbaik itu ada erat kaitannya dengan keinginan dan minat dari audiens, seperti ilustrasi yang ada di layar. Untuk memahami dan mengkategorikan kebutuhan audiens, kita dapat mengacu pada informasi spesifik, seperti berdasarkan demografi dan juga psikologis. Demografi itu meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan psikologis meliputi kepribadian, sikap, gaya hidup, dan karakteristik psikologis lainnya. Nah, dari ilustrasi yang ada di layar itu menunjukkan mengenai layanan editorial yang ada di suatu perusahaan yang merujuk kepada concern dari penulis mengenai waktu, biaya, dan keefektivitasan dalam layanan perusahaan. Langkah kedua untuk merencanakan pesan-pesan persuasif adalah mengumpulkan informasi. Nah, tentunya mengumpulkan informasi itu menjadi bagian yang sangat penting agar pesan-pesan persuasif itu menjadi lebih menarik. Dalam ilustrasi yang bisa teman-teman lihat di layar berupa tabel itu menunjukkan mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia yang mempengaruhi sebuah motivasi. Saya ambil contoh dari kebutuhan dasar psikologis dari manusia, seperti mereka membutuhkan makan, air, tidur, oksigen, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang esensial. Lalu apa implikasinya untuk komunikasi
dalam pesan-pesan persuasif, setiap orang pasti membutuhkan hal-hal tersebut, tapi perlu diingat bahwa tingkat atau level kebutuhannya berbeda-beda. Seperti ada contoh untuk iklan pil tidur. Mungkin bagi orang-orang yang memiliki tingkat tidur yang baik, itu tidak begitu memperdulikan atau bisa dikatakan tidak begitu concern. Tapi untuk mereka yang memiliki insomnia, iklan mengenai pil tidur akan menjadi sesuatu yang menjadi concern bagi mereka. Langkah yang ketiga dalam merencanakan pesan persuasi adalah memilih media-media yang tepat dan juga saluran-saluran yang tepat. Pesan persuasif dapat ditemukan di hampir semua format komunikasi, baik itu dari pesan instan, podcast, ke iklan, dan skywriting. Dalam beberapa situasi, berbagai anggota audiens mungkin lebih menyukai media yang berbeda untuk pesan yang sama. Beberapa konsumen mungkin suka berbelanja mobil secara langsung, sedangkan ada juga konsumen yang melakukan riset-riset untuk pembelian mobil secara online. Media sosial juga memberikan beberapa opsi menarik untuk pesan persuasi, seperti kondisi saat ini. Nah, khususnya dalam bidang pemasaran dan pesan penjualan. Langkah terakhir dalam merencanakan pesan-pesan persuasif adalah mengatur informasi. Akan ada banyak ide-ide yang bermunculan atau ada, tapi akan membuat kita menjadi kebingungan, sehingga kita harus memusatkan perhatian pada inti masalahnya. Jika tidak, kita akan kesulitan. Karena sifat persuasi sendiri adalah meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu atau meyakinkan mereka, maka kita perlu menentukan pendekatan-pendekatan mana yang paling tepat. Untuk pesan bisnis yang persuasif, pilihan antara pendekatan langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh sejauh mana otoritas, keahlian, dan kekuasaan. Pastinya itu berkaitan dengan sejauh mana otoritas, keahlian, dan kekuasaan kita di sebuah organisasi. Misalnya, jika kita adalah seorang ahli teknis yang sangat dihormati dengan bertahun-tahun pengalaman, kita mungkin bisa menggunakan pendekatan langsung dalam memberikan pesan ke eksekutif puncak. Tapi sebaliknya, jika kita tidak kenal, maka kita harus menggunakan pendekatan yang tidak langsung. Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan pesan daripada kekuatan reputasi, di mana pendekatan tidak langsung akan menjadi lebih efektif. Setelah kita menyelesaikan langkah pertama dalam menulis pesan persuasif, kita akan melanjutkan ke langkah kedua, yaitu mengumpulkan informasi. Kita bisa mendorong respon positif terhadap pesan persuasi dengan 4 langkah. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang positif dan sopan. Yang kedua, memahami dan menghormati perbedaan budaya. Ketiga, peka terhadap organisasi budaya. Dan yang keempat, mengambil langkah untuk membangun kredibilitas. Kita akan melihat satu-satu. Yang pertama adalah bahasa yang positif dan sopan. Bahasa positif dan sopan biasanya terjadi secara alami dengan apa yang tertulis di pesan persuasif, karena kita mempromosikan ide dan produk yang kita sendiri yakini. Yang kedua, kita harus memahami dan menghormati perbedaan budaya. Pastikan untuk memahami ekspektasi budaya juga. Misalnya, pesan itu tampak terus terang dan langsung merujuk pada konteks budaya yang rendah. Mungkin istilahnya terlihat kurang ajar dan mengganggu dalam
budaya konteks tinggi. Sama seperti budaya sosial yang mempengaruhi keberhasilan pesan persuasif, begitu pula budaya dalam suatu organisasi. Jadi ini berkaitan dengan peka terhadap organisasi budaya. Misalnya beberapa organisasi menangani perselisihan dan konflik secara tidak langsung di balik layar, sedangkan yang lain menerima dan bahkan mendorong keterbukaan diskusi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jadi, nomor 2 dan nomor 3 itu ada keterkaitan. Yang keempat adalah mengambil langkah untuk membangun kredibilitas. Ketika kita mencoba membujuk audiens yang skeptis atau bermusuhan dengan apa yang kita yakini, tentunya kredibilitas adalah hal yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan hal yang terpenting. Kita harus meyakinkan orang bahwa kita tahu apa yang kita bicarakan itu adalah benar dan tidak menyesatkan. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah melengkapi pesan-pesan persuasif. Ini menjadi langkah terakhir dalam penulisan pesan persuasif. Para profesional tahu dari pengalaman mereka bahwa detail dapat membuat bahkan menghancurkan pesan persuasif. Sehingga tahapan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kita harus berusaha untuk menilai argumen secara objektif dan tidak melebih-lebihkan kredibilitas yang kita miliki. Bahkan jika memungkinkan, kita bisa meminta bantuan kolega yang berpengalaman yang mengenal audiens dengan baik untuk meninjau draft yang kita miliki. Yang harus diingat adalah memastikan elemen desain yang kita miliki itu sekedar melengkapi, bukan mengurangi. Selain itu, pemeriksaan yang cermat akan membantu dalam mengidentifikasi kesalahan ejaan yang berpotensi melemahkan persuasif yang kita miliki. Pada dasarnya, pesan persuasif itu terbagi menjadi dua, yaitu pesan bisnis persuasif dan juga pesan pemasaran dan penjualan. Pesan bisnis persuasif adalah pesan yang ditujukan untuk meyakinkan audiens agar menyetujui suatu proyek baru, menjalin kemitraan bisnis, dan sebagainya. Sedangkan pesan pemasaran dan penjualan ditujukan untuk meyakinkan audiens supaya mau mempertimbangkan suatu produk atau layanan dan membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan tersebut. Mengembangkan pesan bisnis persuasif. Keberhasilan sebagai pembisnis terkait erat dengan kemampuan untuk mendorong orang lain agar menerima ide baru atau mengubah kebiasaan lama. Orang-orang yang dipaksa menerima keputusan atau rencana kurang termotivasi untuk mendukung dan lebih cenderung bereaksi negatif dibanding jika mereka dibujuk. Di sini ada strategi-strategi untuk pesan bisnis persuasif. Persuasif yang efektif melibatkan 4 hal penting. Yang pertama itu ada kerangka argumentasi. Di sini ada model AIDA yang mengatur pesan menjadi 4 fase. Yang pertama itu perhatian. Fase pertama itu ada perhatian. Tujuannya mendorong audiens untuk mendengarkan masalah, ide, atau produk baru untuk menarik perhatian. Yang kedua, minat. Menghubungkan pesan-pesan yang disampaikan dengan manfaat spesifik yang dapat dinikmati audiens sehingga dapat menimbulkan minat. Fase yang ketiga itu ada keinginan. Di tahap ini, audiens dituntut untuk melakukan perubahan. Fase yang terakhir ada tindakan. Tindakan ini bagian akhir pesan digunakan untuk meminta audiens melakukan tindakan seperti yang diinginkan komunikator. Strategi yang kedua itu ada memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif
menggunakan daya pemikat dengan pemikat emosional dan pemikat logika. Keseimbangan keduanya tergantung pada 4 faktor penting, yaitu yang pertama ada tindakan yang diharapkan, yang kedua ada harapan audiens, yang ketiga tingkat resistensi, yang keempat seberapa Anda dapat menjual ide. Pemikat emosional pengertiannya untuk melakukan persuasif terhadap audiens dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut dapat kuat. Pemikat logika ini ketika memikat audiens menggunakan salah satu cara. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama itu ada analogi. Analogi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti yang spesifik. Yang kedua, induksi. Induksi memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Yang ketiga, deduksi. Deduksi ini memberikan alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Strategi yang ketiga, memperkuat posisi atau menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan. Maksudnya, jikalau kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung tidak menerima begitu saja apa yang kita sampaikan. Salah satu menumbuhkan kredibilitas kita kembali dengan melalui fakta atau hasil riset. Ini semua merupakan bukti objektif untuk mendukung kredibilitas kita kembali. Strategi yang keempat yaitu mempertimbangkan etika. Mempertimbangkan etika, persuasif dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pengalaman mereka dalam berbagai hal. Selanjutnya ada menghindari kesalahan umum dalam komunikasi persuasif. Saat menyusun argumen persuasif, hindari kesalahan ini. Yang pertama itu menggunakan penjualan langsung. Yang dimaksud dengan menggunakan penjualan langsung itu tidak ada yang suka ditekan untuk membuat keputusan. Yang menggunakan pendekatan ini dapat dilihat sebagai orang yang lebih peduli dengan tujuan diri sendiri daripada melihat kebutuhan audiens. Yang kedua, menolak kompromi. Persuasif yang sukses seringkali merupakan proses memberi dan menerima, terutama dalam kasus pesan bisnis yang persuasif. Yang ketiga itu hanya mengandalkan argumen yang bagus. Yang keempat ada dengan asumsi bahwa persuasif adalah upaya satu kali. Selanjutnya ada menulis permintaan persuasif. Yang pertama itu ada permintaan tindakan yang persuasif. Permintaan ini dimulai dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Yang kedua, presentasi ide yang persuasif. Tujuan dari pesan ini tidak lebih dari meyakinkan audiens untuk memeriksa kembali ide lama atau mengikuti kemungkinan cara berpikir baru. Yang terakhir itu ada klaim persuasif dan permintaan penyesuaian. Contohnya surat pengaduan dimulai dengan menyatakan pesan-pesan rutin. Anda juga dapat menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Selanjutnya ada mengembangkan pemasaran dan pesan penjualan.
Pertama, merencanakan penjualan dan pesan penjualan. Di dalamnya terdapat beberapa poin yang harus teman-teman pertimbangkan, seperti menilai kebutuhan audiens. Seperti setiap pesan bisnis lainnya, pemasaran yang sukses dan pesan penjualan dimulai dengan pemahaman tentang kebutuhan audiens, tergantung pada produk dan pasar. Kebutuhan ini dapat berkisar dari beberapa pertimbangan fungsional hingga perpaduan emosional yang rumit dan masalah logis. Poin kedua, menganalisis persaingan Anda. Saat Nike merencanakan kampanye pemasaran untuk memperkenalkan model sepatu baru kepada pelanggan saat ini, perusahaan tahu bahwa audiens juga telah menerima pesan dari Adidas, New Balance, Reebok, dan perusahaan sepatu lainnya. Poin ketiga, menentukan nilai jual dan manfaat utama. Nilai jual adalah fitur paling menarik dari produk, sedangkan manfaat adalah keuntungan khusus yang dapat diperoleh pembeli fitur tersebut. Dengan kata lain, nilai jual fokus pada apa yang dilakukan produk, manfaat fokus pada pengalaman atau keuntungan pengguna. Poin keempat, mengantisipasi penolakan pembelian. Pesan pemasaran dan penjualan biasanya menemukan keberatan saat seperti halnya pesan bisnis yang persuasif. Cara terbaik untuk menanganinya adalah dengan mengidentifikasi keberatan ini di muka dan menangani sebanyak mungkin. Terus ada pesan penjualan dan penjualan konventif. Di dalamnya juga terdapat beberapa poin, yaitu menarik perhatian pembaca. Misalnya, judul mungkin menawarkan keuntungan produk yang menarik, berita yang menarik, dan daya tarik emosi atau rasa nilai finansial atau solusi unik untuk masalah. Poin kedua, membangun minat. Setelah menarik perhatian pembaca atau penonton, langkah Anda selanjutnya adalah membangun nilai pada produk, perusahaan, atau ide yang Anda promosikan. Biasanya tekniknya adalah melunasi janji yang dibuat judul dengan menjelaskan bagaimana Anda bisa memberikan manfaat tersebut. Poin ketiga, meningkatkan keinginan. Setelah Anda memberikan informasi awal kepada penonton mulai membangun minat mereka, langkah selanjutnya adalah meningkatkan keinginan mereka terhadap produk. Memperluas penjelasan Anda tentang bagaimana hal itu akan menguntungkan mereka. Terus pada poin selanjutnya, memotivasi tindakan adalah membujuk audiens untuk mengambil tindakan, seperti mendorong orang untuk mengangkat telepon untuk memesan atau kunjungi toko aplikasi online untuk mengunduh perangkat lunak Anda. Terus selanjutnya, menulis pesan promosial untuk media sosial. Di situ juga terdapat beberapa poin. Poin pertama ada fasilitas pembangunan komunitas, beri pelanggan dan lainnya kesempatan untuk terhubung dengan Anda dan satu sama lainnya, seperti di halaman Facebook atau melalui forum online khusus anggota. Pada poin kedua, dengarkan setidaknya sebanyak Anda berbicara. Mendengarkan sama pentingnya untuk percakapan online seperti untuk percakapan tatap muka. Pada poin ketiga, mulailah dan tanggapi percakapan dalam komunitas melalui situs web Anda, posting blog, profil, dan pesan jejaring sosial, buletin, dan lainnya. Pastikan Anda memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan untuk mengevaluasi produk Anda dan layanan. Terus poin selanjutnya, berikan informasi yang diinginkan orang, baik itu berita industri, teknis mendalam, panduan untuk menggunakan produk Anda, atau jawaban singkat untuk pertanyaan di postingan di komunitas situs tanya jawab. Terus poin selanjutnya,
ada identifikasi dan dukung juara Anda. Dalam pemasaran, juara adalah yang paling antusias, penggemar perusahaan Anda dan produknya. Selanjutnya, menjadi nyata. Audiens media sosial merespon secara positif perusahaan yang terbuka dan percakapan tentang diri mereka sendiri, produk mereka, dan subjek minat bersama. Terus integrasi strategi pemasaran dan penjualan konvensional di waktu yang tepat dan di mana tempat yang tepat. Terus ada menciptakan pesan promosial untuk perangkat seluler. Perikanan seluler dari perdagangan adalah dua dari perkembangan terpanas dalam komunikasi pemasaran. Perusahaan sangat menekankan pada seluler pemasaran karena perangkat seluler sekarang memainkan peran besar dalam perilaku pembelian konsumen. Selanjutnya, menjaga standar etika yang tinggi, kepatuhan hukum, dan etiket. Kata persuasi memiliki konotasi negatif bagi sebagian orang, terutama dalam sebuah pemasaran atau konteks penjualan. Namun, pebisnis etis memandang persuasi sebagai kekuatan positif, menyelaraskan minat mereka dengan apa yang terbaik untuk audiens mereka. Lalu, untuk mempertahankan standar tertinggi etika bisnis, selalu tunjukkan sikap, yaitu sikap Anda dengan menunjukkan perhatian yang jujur terhadap kebutuhan audiens Anda dan minat. Ketika pemasaran penjualan tumbuh semakin kompleks, begitu pula konsekuensi hukumnya pesan pemasaran dan penjualan. Nah, di Amerika Serikat, Federal Trade Commission memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dalam kurung mulai dari gencatan dan pengertian pesanan hingga denda jutaan dolar. Ini bagi pengiklan yang melanggar standar federal untuk iklan yang jujur. Selain itu, komunikator harus selalu mengikuti perubahan regulasi seperti yang terbaru untuk yang mengatur email massal yang tidak diminta atau dalam kurung spam. Persyaratannya, pengungkapan untuk blogger yang mengulas produk, privasi, dan keamanan data. Misalnya, dua masalah etika itu bisa menghasilkan undang-undang baru adalah penargetan perilaku yang melacak perilaku online pengunjung situs web dan menayangkan iklan berdasarkan apa yang tampaknya mereka minati, dan pemasaran ulang, di mana iklan bertarget perilaku mengikuti pengguna bahkan saat mereka beralih ke situs yang lain. Banyak pengguna menganggap praktik tersebut invasif untuk semua upaya pemasaran penjualan. Maka perhatikanlah beberapa hukum pertimbangan ini. Yang pertama, pesanan pemasaran dan penjualan harus jujur dan tidak menipu. FTC mempertimbangkan pesan menjadi penipu jika berisi pernyataan yang kemungkinan besar menyesatkan secara wajar pelanggan dan pernyataan tersebut merupakan bagian penting dari keputusan pembeli. Gagal memasukkan informasi penting juga dianggap menipu. FTC juga melihat klaim yang tersirat, klaim yang tidak Anda buat secara eksplisit, tetapi dapat disimpulkan dari apa yang Anda lakukan atau tidak katakan. Yang kedua, Anda harus mendukung klaim Anda dengan bukti. Menurut FTC, menawarkan jaminan uang kembali atau memberikan surat dari pelanggan yang puas tidak puas. Anda harus tetap dapat mendukung klaim atas produk Anda dengan bukti objektif seperti itu sebagai survei atau kajian ilmiah. Jika Anda mengklaim bahwa produk makanan Anda menurunkan kolesterol, Anda harus memiliki bukti ilmiah untuk mendukung klaim tersebut. Yang ketiga, iklan umpan dan ganti adalah ilegal.
yaitu mencoba menarik pembeli dengan mengiklankan suatu produk bahwa Anda tidak bermaksud untuk menjual dan kemudian mencoba menjualnya lagi, atau dan biasanya lebih mahal, produk ilegal. Yang keempat, pesan pemasaran situs web yang ditunjukkan untuk anak-anak tunduk pada aturan khusus, yaitu untuk misalnya pemasar online harus mendapatkan persetujuan dari orang tua sebelum mengumpulkan pribadi informasi tentang anak di bawah usia 13 tahun. Yang kelima, pesan pemasaran penjualan dianggap kontrak yang mengikat di banyak negara bagian. Jika kamu menyiratkan atau memberikan penawaran kemudian tidak dapat memenuhi kesepakatan akhir Anda dapat dituntut untuk pelanggaran kontrak. Yang terakhir, dalam kebanyakan kasus, Anda tidak dapat menggunakan nama, foto, atau identitas seseorang tanpa izin. Maksudnya melakukannya dianggap sebagai pelanggaran privasi. Anda dapat menggunakan gambar orang yang dianggap sebagai figur publik selama Anda tidak menyiratkan secara tidak adil menurut pesan Anda. Memenuhi kewajiban etika dan hukum, Anda akan sangat membantu dalam mempertahankan etiket komunikasi yang baik. Namun, Anda mungkin masih menghadapi keputusan etiket di dalamnya batas etiket dan hukum. Teknologi juga memberikan cara baru bagi komunikator untuk menunjukkan kepekaan terhadap pengguna, membutuhkan dan memberikan kontrol lebih kepada audiens atas pesan yang mereka terima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.